Halo guys, gua Agoy. Di vlog kali ini gua berencana untuk jalan-jalan ke kota Kayseri. Di kota Kayseri nanti gua pengen main ski bareng teman-teman. Di sono juga udah banyak teman-teman yang udah berangkat duluan karena gua ada kendala jadi gua berangkat terakhir dan sekarang gua masih ada di terminal di kota gua. Rencana gue berangkat ke Ankara dulu untuk transit. Dari Ankara baru nanti lanjut naik kereta ke Kayseri. Tempat-tempat busnya di luar, tapi gue nunggu dulu di kafenya di dalam, minum teh dulu, terus makan roti dulu, sarapan dulu, santai-santai dulu, karena busnya masih lama juga. Vlog YouTube için. YouTube. Evet. Şeyi nereden aldın bunu? Ne bu mu? Endonezya'dan aldım bu. Ama burada da var. Türkiye'de var mı bu? Var. Görüntüyü elle alırken böyle çekiyor ya, böyle sallanıyor. Ha, evet. Böyle. Sallanıyor böyle. Öteki sallıyor. Stabil, evet. Çok iyi bir kamera. Yolculuk nereye? Yolculuk. Ankara Kayseri. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Salah satu yang gue suka dari tinggal di Turki adalah transportasi antar kotanya. Kenapa walaupun jaraknya jauh, hampir semua kota bisa dijangkau dengan bus. Buat mahasiswa seperti gue ini jadi pilihan yang cukup hemat dibanding harus naik pesawat kemana-mana. Nah, itu dia perjalanan kita dari Bartın ke Ankara sekitar 4 jam. Cuaca juga di luar hujan sekarang. Kita dari Ankara menuju ke Kayseri. Untuk saat ini kita akan menuju ke stasiun kereta di Ankara. Asda adalah terminal bus terbesar di Ankara. Nama Asda sendiri singkatan dari Ankara Şehir Lerarası Terminal İşletmesi. Dari sini, bus berangkat ke hampir semua kota besar di Turki. Kalau kalian mau jalan-jalan antar kota dengan budget yang lebih murah dibanding pesawat, biasanya berangkat dari sini. Sebagai mahasiswa biasanya gue selalu bawa kartu transportasi gue kemana-mana. Karena dengan kartu mahasiswa itu bisa lebih murah harga untuk sekali tap di stasiun atau di terminal bus ini. Tapi kali ini kartu transportasi gue ketinggalan. Untungnya sistem transportasi di Ankara itu udah cukup praktis ya. Jadi gue masih bisa naik bus atau transportasi yang lainnya dengan tap kartu ATM yang gue punya. Nah, ini dia suasana pemandangan kereta yang ada di Turki. Jujur kalau disuruh ngebandingin sama Jakarta, menurut gua kereta di Jakarta masih unggul sih soal kebersihan. Mungkin karena di sana ada petugas yang keliling di dalam gerbong, sedangkan di Turki gua kayak nggak pernah lihat ada petugas yang patroli sih selama perjalanan. Akhirnya sampai juga kita di Ankaragar. Ini adalah stasiun kereta utama di Ankara. Dan jujur pertama kali datang ke sini kesan gue stasiunnya cukup modern, luas dan kelihatan rapi sih. Suasananya juga beda dibanding terminal yang tadi kita lewatin. Di sini gue nggak langsung berangkat ke Kayseri karena sebelumnya kita udah janjian sama teman-teman yang kemarin udah berangkat duluan ke Ankara. Jadi kita sepakat ketemuan di stasiun ini sebelum lanjut perjalanan bareng ke Kayseri. Sambil nunggu mereka datang, gua jalan-jalan lihat-lihat suasana stasiun karena bosen juga ya karena nunggu mereka cukup lama.
Jadi gue lihat-lihat karena pertama kali di stasiun, pengen lihat fasilitas apa aja sih yang ada di stasiun ini. Gak lama kemudian akhirnya mereka sampai juga nih. Karena semuanya udah kumpul, baru deh kita siap-siap langsung menuju ke tujuan berikutnya, yaitu Kayseri. Guys, sampai juga akhirnya di kereta. Sekarang keretanya udah jalan menuju ke Kayseri. Perjalanan ke Kayseri sekitar 7 jam. Dan sekarang gue mau istirahat karena dari tadi gue belum istirahat, tidur juga kurang. Jadi perjalanan 7 jam ini gue harap jadi waktu istirahat buat gue. Setelah perjalanan yang lumayan panjang, akhirnya gue sampai juga nih di Kayseri. Tapi yang bikin kaget, baru beberapa langkah keluar dari stasiun, gue malah ketemu teman-teman gue dari Indonesia yang ada di Barton. Lucunya lagi, mereka justru baru selesai liburan di Kayseri dan lagi bersiap-siap pulang ke Barton. Setelah ngobrol sebentar dan saling cerita pengalaman selama di Kayseri, akhirnya kita lanjut jalan masing-masing. Mereka pulang ke Barton, sedangkan gue baru mau memulai pertualangan di sini. Sampai juga kita di tempat yang bakal kita tinggal ini selama kita di Kayseri. Kebetulan gue punya temen yang dulu kuliah di Barton tapi sekarang pindah dan melanjutkan kuliah di Kayseri. Jadi selama di sini gue memutuskan buat menginap di tempat dia. Halo guys, sekarang di hari kedua di Kayseri. Di hari kedua ini kita cuma istirahat aja seharian full di rumah teman kita yang tadi kita udah tunjukin. Dan sore ini kita baru keluar menuju ke Merkez, menuju ke pusat kotanya di Kayseri ini untuk jalan-jalan nongkrong. Baru nanti kita besok menuju ke tempat ski untuk bermain ski, bermain snowboard dan lain-lain. Hari Kamisnya kita lanjut insyaallah ke Kapadokia. Kayak gitu. Gimana dik? Kayseri gimana? Sejauh ini masih oke sih. Kotanya bagus apa enggak? Kotanya bagus. Tapi agak ribet sih orang-orangnya. Soalnya Agak kemarin gua ngecas HP doang di kafe. Oh iya, Bayar, kapan? Cok. Kapan? Pas di Kayseri Gas. Oh iya. Iya. Tapi Agak emang rese dikit ternyata ya? orang kota tuh begitu sih. Mungkin itu orang yang lu temuin aja, itu oknum-oknum aja. Tapi selebihnya kayaknya orang sini ramah-ramah ya. Karena beberapa teman kita dari kemarin juga banyak yang diajak ngobrol sama mereka, ramah-ramah, mereka terbuka tentang orang-orang Indonesia, senang berkenalan sama kita kayak gitu. Nah teman-teman, jadi kita udah di kota Kayserinya di Merkeznya. Tujuan pertama kita mau ke rental mobil karena besok tujuan kita mau main ski kan. Jadi biar kita nggak usah naik bus rame-rame nungguin bus lama-lama. Jadi mending kita sewa mobil aja. Kayak gitu juga nantinya. Besok lusanya kita karena kita mau ke Kapadokia dan itu tuh berangkatnya harus subuh. Jadi lebih baik kita rental mobil aja. Rental mobil di sini tuh kisaran harganya 1.500 lira sampai 2.000 atau 800 ribuan lah range harganya. Ini kita lagi jalan sekitar 8 menit lagi sampai ke tempat rent car-nya. Sambil jalan-jalan sore sekalian nih gue mau kasih sedikit cerita tentang Kayseri. Kota ini berada di wilayah Anatolia Tengah dan dikenal sebagai salah satu kota terbesar di Turki. Walaupun gak sepopuler Istanbul atau Ankara di kalangan wisatawan, Kayseri justru sering jadi pintu masuk buat orang-orang yang mau mengunjungi Kapadokia. Selain terkenal sebagai kota industri dan perdagangan, Kayseri juga punya sejarah yang panjang.
Kota ini udah dihuni sejak ribuan tahun yang lalu dan dulunya menjadi salah satu pusat penting di kawasan Anatolia. Yang pertama kali gua notice dari Kayseri adalah tata kotanya yang rapih. Jalan-jalannya lebar, transportasi umumnya juga cukup lengkap. Dan kadang dari kejauhan kalian juga bisa lihat Gunung Erciyes, salah satu gunung tertinggi di Turki yang nanti bakal jadi tujuan gua buat main ski. Setelah selesai jalan-jalan, gue tiba-tiba kepikiran sama satu teman gue. Dulu kita satu kelas di kampus waktu masih sama-sama kuliah di Barton, tapi sekarang dia udah pindah dan emang asli orang Kayseri. Karena kebetulan lagi ada di kotanya, gue langsung coba hubungin dia. Untungnya dia lagi nggak ada kegiatan, jadi kita langsung memutuskan buat janjian ketemu di tempat cafe ini yang ada di Kayseri. Kim geldi. Apa? Nah, udah var mı? İyiyim. Senden? Ben de iyiyim. Oh, iyi misin? Baik. Baik. Çok baik. Seperti yang kalian tahu tadi dia udah datang. Sekarang dia ngajak kita jalan-jalan pakai kendaraannya dia untuk ke tempat-tempat yang ada di Kayseri di sini. Iya, hadi gidiyoruz. Hadi. Aku depan ya. Ya. Gas nih, Boy. Hah? Ente gas aneh gas. Aduh, gue lagi nih tanya. Tinggal ente sendiri nih. Ne jadi ne? Caddebostan bu araba piyasası. Oke. Otomatik daha hızlı mı Evet. bitiyor? Yok, bensin. Yok, o arabanın yakışına bağlı. Böyle Tergantung iya. 1/8. Anladım. Bye bye. Bay bay. Bye bye. Hadi eğlendin mi? Evet çok eğlendim ama Vallahi. kafa arıyor ya. Evet. Güzel sürüyor muyum? Güzel sürüyor. Teşekkür ederim. Tamam. Hadi gidiyoruz. Bye, görüşürüz. Kendine iyi bak. Siz de dikkat edin, selam söyleyin. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Şirin. Akhirnya kita sampai juga di hari ketiga, hari yang kita tunggu-tunggu. Kita hari ini mau main ski, tapi sebelum itu kita mau ini dulu. Itu bus bukan? Kita mau sewa mobil dulu. Kemarin kita nggak ketemu sewa mobil karena tutup. Sekarang gue dapet rekomendasi dari teman sewa mobil, tapi agak pricey sedikit. Tapi ya udah nggak apa-apa. Sekarang kita mau ke tempat penyewaan mobil, habis itu fitting baju untuk main ski, habis itu kita ke RJS untuk bermain ski. Bareng teman-teman di sini lagi nunggu bus di Durak. Let's go. Nah guys, sampai juga akhirnya kita di RJS. Ya, pemandangannya bagus banget. Kita udah tadi naik mobil, sewa mobil. Sekarang kita persiapan buat angkat barang-barang kita dari mobil buat langsung kita main ski. Karena melihat waktu juga kayaknya sebentar lagi kita nggak bakal main lama juga ya. Soalnya jam 5 udah tutup. Di sini cuacanya enak banget, cerah dan nggak terlalu dingin juga. Mantap lah. Oke, kita lanjut main ski. Setelah puas main ski, sayangnya gue nggak sempet ambil banyak footage di sana. Soalnya bawa kamera sambil main ski ternyata cukup ribet dan jujur gue lebih milih menikmati momennya daripada sibuk ngerekam. Selesai dari sana kita langsung balik ke tempat penginapan kita buat istirahat. Besoknya karena kita harus bangun sebelum subuh karena masih ada satu destinasi yang paling gue tunggu selama trip ini. Selama perjalanan pulang, gue berkali-kali dibuat kagum sama pemandangan yang ada di sepanjang jalan ini.
Kanan kiri isinya pegunungan yang tertutup salju, dan view yang ini rasanya hampir nggak mungkin gue temuin di Indonesia. Menurut gue ini jadi salah satu pemandangan terbaik yang pernah gue lihat di Turki sih. Oh iya, ini juga jadi pengalaman pertama gua nyetir mobil dengan posisi setir di sebelah kiri. Awalnya lumayan bikin gugup sih karena semuanya kerasa kebalik aja dari yang biasa gua pakai di Indonesia. Tapi beberapa jam pertama emang butuh adaptasi, mulai dari posisi di jalur sampai ngerasain ukuran mobil. Tapi untungnya lama-lama mulai terbiasa dan akhirnya perjalanan jadi jauh lebih nyaman. Oke guys, sampai juga akhirnya kita di Goreme di Kapadokia di sini. Dan kebetulan banget kita ketemu teman kita yang datang dari kota lain, naik mobil sewaan juga. Pas kebetulan kita parkir, ternyata di samping kita ada mobil orang Indo. Dikirain siapa kan? Pas lihat ternyata teman kita juga yang dari kota yang sama, tapi dia lagi ada acara di kota lain, langsung ke sini. Ya syukurlah sekarang jadi ada temannya. Karena kita juga pertama kali ke sini, ke Kapadokia. Jadi ada mereka nanti yang bakal ngasih tahu kita harus kemana ketika kita udah di sini. Di sini masih jam 6:30 itu baru subuh, dan yang lain lagi pada sholat. Ini juga gua mau persiapan buat ke masjid juga. Di sini cuacanya dingin banget, mungkin -1 derajat atau 0 derajat atau kayak gimana. Nah, ini dia pemandangan view di Kapadokia. Belum ada balon-balon yang terbang karena masih terlalu pagi buta ya. Mungkin sebentar lagi bakal ada balon-balon yang diterbangin. Kapadokia itu adalah sebuah kawasan bersejarah di Turki bagian tengah yang terdiri dari beberapa kota dan desa. Nah, salah satu yang paling terkenal adalah Goreme. Hampir semua foto balon udara yang sering kalian lihat di media sosial biasanya diambil dari daerah ini. Yang bikin Kapadokia begitu unik adalah bentang alamnya. Jutaan tahun lalu, letusan gunung Merapi nutupin kawasan ini dengan abu vulkanik. Seiring waktu, angin dan hujan ngikis batuan tersebut hingga membentuk lembah-lembah dan formasi batu yang unik yang dikenal sebagai cerobong peri. Ini kita nanjak-nanjak gini mau kemana sih, Dik? Tahu kadang-kadang. Hah? Kita mau kemana anjir? Sorry, keceplosan. Itu nih. Mana punya sampai kapluk mah. Kira-kira bakal kebayar gak Pal perjuangan nanjak ini? Sejauh aku nanjak ini. Oh, look, a beautiful sky, bro. Oh, jangan kok. Pemandangannya pagi-pagi gila, ini bagus banget. Nggak heran kalau kawasan ini masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO yang menjadi salah satu destinasi wisata paling terkenal di Turki. Dan hari ini akhirnya gue bisa melihat semuanya secara langsung, bukan cuma lewat foto atau video di internet.
Nah itu dia, tadi kita udah dari atas, sekarang menuju pulang ke bawah. Habis ini kita mau ke Kayseri lagi. Habis itu baru deh kita jalan-jalan lagi ke mall di daerah Kayseri. Gak kerasa perjalanan kali ini akhirnya sampai juga di penghujung. Setelah beberapa hari menjelajahi Kayseri dan Kapadokia, sekarang saatnya kembali ke rutinitas kita di Barton. Jujur di titik ini badan udah bener-bener capek banget. Jadi setelah perjalanan ini selesai, gue mutusin buat berhenti ngerekam dulu aja, buat menikmati sisa-sisa waktu aja di sini. Sebenarnya kita masih sempat mampir sebentar sebelum pulang kayak yang tadi udah gue sampein, ke mall nongkrong sebentar, minum-minum yang manis-manis dan nikmatin suasana aja. Jadi setelah sini ini perjalanan kita langsung berlanjut menuju ke bar. Makasih yang udah nonton, sampai jumpa di vlog berikutnya.